Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Alhamdulillah, tetap sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pusaka abadi Jaya, Indonesia sejak dulu kala berbakti, puja-puja bangsa. Abel Alinda Putri. Angkatan. Akila Naila. Hadir Pak. Asraf. Hadir Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada pertemuan kali ini kita masih dipertemukan di kelas 5 ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Salam dan salawat marilah kita selalu kirimkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih ingat pembelajaran kita kemarin? Ya, oke. Nanda Gali. Menulis Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 266. Oke. Yang lain siapa? Oke, Alhamdulillah. Menulis Al-Quran surat Al-Imran ayat 64. Oke, terima kasih. Pembelajaran kita pada hari ini adalah melafalkan Al-Quran surah Al-Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 256. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk anak hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, 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 luar biasa. Oke, langsung saja kita masuk materinya. Yang pertama itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melafalkan Al-Quran. Pertama, huruf hijaiyahnya yang harus diperhatikan. Apa itu huruf hijaiyah? Jadi katakan di situ, huruf hijaiyah adalah abjad yang digunakan untuk menulis Al-Quran. Huruf hijaiyah itu dimulai dari huruf alif dan yang terakhir adalah huruf ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan yang kedua adalah makharijul huruf. Kalau dibilang makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah.
Mana setiap huruf memiliki makhraj yang berbeda, jadi tempat yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah hukum-hukum tajwid. Apa itu hukum-hukum tajwid? Di sini dijelaskan adalah aturan-aturan dalam membaca Al-Quran. Hukum bacaan izhar, ada hukum bacaan ikhfa, idgham, iqlab, ada mat, ada waqaf, wasl. Kesembilan, berarti huruf apa yang hilang di atas? Iya, lam alif 29. Kemudian kenapa biasa dihitung 28? Karena alif dengan hamzah itu biasa dibaca sama-sama A. Makanya biasa huruf alif itu ditulis seperti ini. Jadi bapak tulis, dia disambungkan seperti ini. Ada alif, baru ada tanda hamzah di atasnya. Kasrah. Ada mat. Contoh di surah Al-Baqarah ayat pertama. Apa bacanya surah Al-Baqarah ayat pertama? Ya, alif lam mim. Ada dikatakan al-khayshum. Itu huruf yang berada di hidung. Sini di hidung. Ya. Kalau al-khalq itu huruf apa? Tenggorokan. Itu dengan disampaikan Anda kali bahwa gunna itu dengung. Ada berapa hurufnya ikan bigunna? Ada 4. Izhar, ada berapa huruf izhar? Ada 6. Bagaimana hukum bacaan izhar? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf izhar. Izhar itu artinya dibaca dia jelas. Hukum berubah menjadi mim. 1, 2 di sini. Kemudian kelompok 3 di sini. Ayat 64. Metode ini. Ya. Gode Pak. Metode ini. Apa nih? Ya. Ini mikro. Al-Baqarah metode ini juga. Al-Baqarah ayat 26. Oke. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'i ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rasydu minal ghayy.
min billahi faqadis tamsaka bil urwatil wusqa. Kasih wow. Hukum bacaan yang kurang pada pembelajaran kita kali ini, tapi saya harap insya Allah Ananda akan memperbaiki di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian yang saya ingin komentar di sini atau ingin diperbaiki adalah tentang mat. Kalau kita membaca mat itu kita harus membaca panjang, Contoh di atas itu harus dibaca panjang 5 harokat. Apa yang harus kita perhatikan sebelum membaca Al-Quran? Apa? Ya, yang pertama adalah makhraj. Apa itu makharijul huruf atau makhraj? Apa? Ada bisa? Apa itu? Makharijul huruf itu adalah tempat keluar huruf hijaiyah. Ada tadi dikatakan huruf tenggorokan, huruf lisan, huruf bibir dan hidung. Tajwid harus diperhatikan itu hukum tajwid seperti ikhfa, izhar, idgham. Itu harap Anda selalu mengulang di rumah supaya bacaan kita menjadi fasih dan tertib. Pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya atau pertemuan terakhir di bab 6 itu adalah tentang memahami pesan-pesan pokok Quran surah Ali Imran ayat 64 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Dan kita hari ini maka marilah kita bersama-sama menutupnya dengan membaca doa kafaratul majelis. Ya, tanda baca. Kemudian ada juga saya lupa tadi itu adalah tanda baca. Bagus Ananda ada sudah ditambah. Siap. Kita ulang lagi, kita membaca dah. Mulai. Kepada Pak Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nana? Baik. Baik, saya persilakan ketua kelasnya untuk naik. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa sebelum belajar. Rabbi warzuqna fahman. Abel Arida Putri, Adit Pak. Andi Aditya Ainur Rahman, Adit Pak. Akila Naila, Indonesia tanah airku, tanahku. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang memahami pesan-pesan pokok yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 64 dan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah mendengar kata-kata misalnya toleransi, dialog antar agama, atau kerukunan dalam agama? Toleransi. Silakan. Bagaimana? Tidak saling mengejek. Ada yang lain? Jangan artikan. Iya, menghargai teman yang berbeda, mungkin beda agama, beda suku. Oke. Baik, jadi materi kita pada hari ini. Oke. Saya akan tampilkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita, hari ini kita akan belajar bersama memahami pesan-pesan penting dari Al-Quran. Kita akan mempelajari surah Al-Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 256. Ayo, siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu yang penuh berkah ini. Terjemahan Al-Quran surah Al-Imran ayat 64, firman Allah, katakanlah, Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, marilah kita menuntut Al-Imran ayat 64, 1. Ajakan. Silakan dicatat. Halo. 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 Oke, baik. Teta, mana yang tidak dipahami di situ? Apa itu akidah? Baik. Ada itu pertanyaan Teta. Beriman pada Adam, Satu Allah, dua malaikat, tiga kitab, empat rasul, lima hari kiamat, yang keenam qadar dan qadar. Oke, berarti ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Silakan Ananda Firi Upaira. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Jadi tauhid itu adalah mengesahkan Allah, yaitu kita yakin dan percaya bahwa hanya Allah yang kita sembah. Itu musyrik, itu lawannya tauhid. Lanjut. Kemudian yang kedua, Abu mengatakan persamaan dasar di antara umat dan agama. Nah, silakan. Sama-sama ciptaan Allah. Oke, baik, Yasin. Oke, baik. Jadi aktif dialog. Dan kita saling berkomunikasi dengan agama. Umat beragama. Terjemahan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan dengan jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Dan fokus.
meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kan Allah. Dua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan dengan jelas perbedaan kita belajar tentang pesan pokok yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 255. Mudah-mudahan melalui pembelajaran ini kita bisa selamat belajar anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan kelompok, kemudian sebentar saya akan menilai dan saya akan keliling sebentar apakah dia bersama dengan temannya bekerja atau tidak, karena yang saya akan nilai sebentar di sini adalah yang pertama adalah kerjasama, di mana di profil pelajar Pancasila itu ada namanya gotong royong. Nah, jadi kalau kita dengar kata gotong royong berarti pasti adalah kreativitas. Silakan diwarnai bagaimanapun warnanya, bisa ditempel-tempel bunga di situ, ditulis di sana, atau terakhir harus ada keterbukaan terhadap ide. Artinya ada yang beda idenya Lionel Arteta, Yasin dengan Arif, kasih masuk saja bilang apa baru di sini tempel. Kan kepada semua kelompok untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Silakan. Satu orang. Ya, sini cek. Nah, kasih masuk ke sini. Sebenarnya apa yang cari di situ di sini. Apa yang mau di sini? Bentar, saya lagi. Tepuk oke. Kasih O, kasih A, kasih E, oke. Oke, baik. Masih diskusi. Pesan-pesan pokok yang terkandung dalam Quran surah Al-Imran ayat 64. Bersamaan atau kalimatun sawah tidak menyebutkan Allah yang mentoleransi. Penjelasan tentang konsep kalimatun sawah secara harafiah ada yang sama dan Masih diskusikan. diskusikan. Sekian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, baik. Persilakan kepada kelompok 2 untuk menanggapi. Siapa yang ingin kepada Anda General Arteta? Oke. Saya akan menanggapi presentasi kelompok 1, yaitu penjelasan surat Al-Imran sudah tepat sesuai materinya. Oke, baik. Kita beri dia tepuk tangan para Leonard. Jadi itu saja. Saya persilakan kepada kelompok 2 untuk naik ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk membacakan hasil diskusi kami. Hasil diskusi yang akan dibacakan oleh peneliti. Surah Al-Baqarah. Allah dan meninggalkan segala bentuk. Itulah tadi hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2? Oke, saya persilakan kepada Nanda Firya Ufaira. Saya akan menanggapi presentasi kelompok 2, yaitu penjelasan surat Al-Baqarah
Sudah selesai semua pekerjaannya? Sudah. Karyanya masing-masing ya. Sudah. Kita persilakan ke kelompok 1 dulu untuk menempel. Silakan. Ya, menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin menjelaskan kembali pesan pokok yang ada dalam Quran surah Al-Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 296. Yang pertama tadi bahwa di dalam surah Al-Imran ayat 64 kita ketahui bahwa kita sebagai umat Islam harus mempercayai agama kita dengan akidah yang benar. Kata lain, yang kedua adalah bahwa ada kalimatun sawa atau bersamaan. Itu dikatakan bahwa kita ini adalah sama-sama pada agama Allah, supaya pegangan dia. Pesan pokok yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang pertama adalah karena di situ tidak ada paksaan dalam agama Islam, namanya musyawarah. Muncul di dalam situ ada dialog antar materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, saya persilakan kita kelasnya untuk memimpin doa sebelum pulang. Silakan kita kelasnya. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.